Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, back again with me. In this video, I will provide a food recipe application tutorial. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial tentang resep makanan kepada teman-teman semua. So what is my goal in making this application? Kira-kira apa ya tujuan saya membuat aplikasi ini? Which is to make it easier to those of you who like to cook or want to learn to cook or whatever, which is to read recipe. Oke, jadi untuk kalian yang ingin belajar masak, di sini saya kasih tutorial resep sehingga kalian nanti mudah untuk mendapatkan resep makanan di aplikasi yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Kita langsung saja buka Android Studio-nya. Di sini saya telah membuat aplikasi. Jadi di sini saya tidak akan mengoding, tapi saya akan menjelaskan tentang isi-isi yang ada di dalam codingan ini. Dan untuk aplikasinya sendiri itu nanti ada dark mode dan light mode. Jadi nanti bisa menyesuaikan keadaan HP teman-teman semua. Apabila HP teman-teman semua menggunakan theme-nya itu dark, gelap, maka dia juga akan menyesuaikan menjadi gelap. Dan apabila HP teman-teman nanti cerah atau dengan background putih, maka dengan aplikasi ini nanti juga akan menyesuaikan dengan kondisi HP teman-teman semua. Oke, first step, jangan lupa teman-teman ke bagian Gradle, modul, library ya. Oke. Yang pertama sekali teman-teman harus tambahkan adalah di plugins. Di sini saya ada com.android application, Kotlin Android, Kotlin Cap, Kotlin Android Extensions, Android Navigation Shepherd Kotlin, terus ada Dagger Hilt Android plugin juga. Sini saya menggunakan Complete SDK version 30. Kemudian minimal SDK version 24 karena ini juga nanti akan mempengaruhi apakah si implementation atau si library ini akan berjalan atau tidak di dalam aplikasi kita. Jadi untuk amannya teman-teman bisa set saja menjadi 24. Oke, next. Teman-teman juga jangan lupa untuk menambahkan data binding di sini karena nanti kita akan ada data bindingnya di dalam aplikasi kita. Kemudian di sini ada banyak kita tambahkan seperti ini. Ada file tree-nya. Kemudian app compact, Android material, constraint, regency, preso. Terus ini untuk koordinator layout-nya saya menggunakan koordinator layout. Koordinator layout-nya 1.1.0. Material component saya menggunakan Android material. Navigation component. Kemudian juga ada room component, data binding, data store, recycler view, retrofit, Dagger Hilt, coroutines, dan banyak ada image loading library coil, JSON, shimmer, nanti kita kasih tahu juga shimmer itu yang kayak apa gitu kan. Oke, terus jangan lupa ke build yang satunya lagi yang project ini. Di sini teman-teman tambahkan Maven Central. Kemudian tambahkan kelas pet yang dua terakhir ini. Itu Navigation Save Arch dan yang Hilt Android Gradle plugin ini. Oke. Di sini juga teman-teman menambahkan lagi Maven Central. Kemudian pasti nanti kalau teman-teman baru membuat aplikasi ini, di bagian kanan atas ini akan ada tulisan Sync Now untuk menyinkronkan. Bisa teman-teman klik dan teman-teman tunggu hingga berhasil menyinkronkan. Ngomong-ngomong tentang aplikasi ini, kira-kira nanti seperti apa sih aplikasi yang kita akan buat ini? Oke, kita lihat saja melalui aplikasi Visual ini. Tapi sorry teman-teman, dengan aplikasi ini gambar yang ditampilkan menjadi kurang bagus, menjadi agak blur seperti ini, namun semoga jelas ya. Saya akan menjelaskan. Nih, jadi ada splash screen tadi sebentar, saya ulang. Nah, ini namanya splash screen. Oke, ini langsung ke homepage-nya. Jadi di sini ada banyak aplikasi makanan, ada juga minuman. Banyak ada Spice Indian, balsamic gitu-gitu. Terus misal kita mau
cek salah satu. Misal kita cari yang apa ya? Homemade guacamole ini, misal. Terus kita bisa tahu nih dia itu ternyata vegetarian, vegan, gluten free, dairy free. Jadi ini tag-tagan dari si yang buat resep ini. Seperti itu. Kemudian kita mau tahu apa aja bahan-bahannya, kita bisa ke ingredients. Nah, ada tuh dia menyediakan ada avocados, cilantro, juice of lime, pepper, red onion, Roma tomato gitu. Kemudian ada instruction seperti ini. Kemudian teman-teman, jika teman-teman menyukai resep yang itu tadi, misal teman-teman menyukai salah satu resep dari sini dan agar nanti teman-teman mudah untuk mencari, teman-teman bisa membintangi atau membuat resep ini menjadi favorit seperti ini. Bintangnya berubah menjadi warna orange dan ada tulisannya. Sebentar kita lihat. Nah, resep save. Nanti kita belajar bagaimana cara memunculkan status itu ya, atau adanya si tulisan itu tadi. Oke. Kemudian kita lihatin di favorites. Nah, ini yang tadi kita bintangin. Jadi teman-teman akan mudah untuk mencari atau untuk melihat lagi mana yang sudah favorit itu. Kemudian di sini juga ada menu jok. Nah, ini tentang jokes-jokes tentang food ya. Di sini menampilkan know what's on the menu. Teman-teman juga bisa share bagian kanan atas ada tanda share itu ya. Kita bisa share ke bisa ke IG, bisa ke WhatsApp, Line, dan anything. Oke. Kalau teman-teman ingin menghapus ini, teman-teman juga bisa kanan atas delete all. Kita delete. No favorite recipes, all recipes removed. Seperti itu. Jadi, semoga teman-teman udah ada gambaran ya kita akan membuat aplikasi seperti apa. Oke, langsung saja kita ke codingan. Wait, oke. Pertama-tama kita ke XML atau layoutnya dulu. Tuh, kita mulai dari si activity main. Jadi ini yang nanti akan menampung si activity main itu, dia adalah yang akan menampung dari aplikasi kita. Yang akan menjadi background. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat di aplikasi kita tadi, yaitu yang akan membuat background ini. Jadi ini backgroundnya nanti putih, kemudian di sini ada button gininya ya. Kemudian dari mana kita mendapatkan si resep-resep ini? Kita menggunakan API dari Spoonfuler. Kita lihat di sini. Nah, ini dia Spoonfuler. Terus untuk mendapatkan APK-nya kita ke My Console. Kemudian Profile. Nah, di sini kita mendapatkan nih APK-nya. Terus nanti saya akan kasih tahu di mana kita akan menempatkan si APK-nya ini. Oke, lanjut. Oke, akan saya lebarkan agar codingannya terlihat jelas. Teman-teman bisa mengikuti ya. Ini desainnya. Desain seperti di dalam aplikasi tadi. Jadi ada si recipes-nya, kemudian ada favorite-nya, kemudian ada job-nya. Gitu. Nah, kita menggunakan si constraint layout. Si constraint layout ini sering kali digunakan oleh developer-developer karena apa? Karena memudahkan dan lebih fleksibel untuk kita mengotak-ngatik si desain ini gitu. Dan minimal untuk pengkaitan, karena dia kan dikait-kaitkan. Minimal pengkaitan adalah 2 untuk setiap itemnya. Oke, di sini saya menggunakan layout width-nya. Saya custom ya, 409 dp. Terusan tingginya saya match parent. Saya menggunakan color background-nya itu light gray. Konteksnya main activity. Kemudian di sini fragment. Ya, jangan lupa memberikan ID. Kemudian ini ada juga
Android White saya 0 saja. Kemudian ada default nav, host, sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian di sini ada buat Google Material. Ya, untuk membuat si bottom navigation-nya. Terus kita tutup lagi dengan constraint layout. Oke, seperti itu. Kemudian kita pindah lagi ya ke bagian... kita hapus dulu. Bagian activity details. Yaps. Nah, ini dia itu yang akan membuat si taskbar-nya. Nih, kalau kita lihat di aplikasi kita, dia itu yang akan menampilkan di bagian atasnya seperti ini. Nah, dia akan buat ini. Oke, langsung saja kita review si codingannya. Ya. Sini ada ID, kemudian ada background. Saya menggunakan background color. Material buat si app bar. Kita bikin app bar. Kemudian ada app compact. Bikin lebarnya match parent, kemudian tingginya web content. Terus ini juga ada tab layout. Terus kita tutup lagi dengan yang Google Material. Pakai Google Material App Bar. Kalau sebelumnya tadi kita menggunakan Google Material Button Navigation, ini kita menggunakan yang App Bar. Seperti itu. Kemudian ini ada View Pager. Ini dia View Pager yang nanti kita bisa ngelis gitu. Kayak nge-scroll. Oke, lanjut ke favorite receipts row layout. Oke. Ini dia adalah tampilan dari data si binding. Jadi nanti kita kalau sudah convert ke data binding, nanti di sini akan muncul data seperti ini, kemudian kita kasih variable, kemudian kita kasih nama, kemudian type-nya. Kalau ini nanti kita type-nya berarti ke, ini alamat ya teman-teman, Rosalina, ini nama package saya, Rosalina, foodie, kemudian dot data, nanti berarti ada di dalam data, kemudian database entity favorite entities ini. Berarti di dalamnya dia nanti akan menampilkan data yang ada di dalam data ini. Kan untuk com.rosalina.myfoodie, kemudian data, kita buka, ada database, kita buka lagi, entities, kita buka, kemudian yang favorite entity yang ini berarti. Dia akan menampilkan dari si menu ini. Seperti itu. Oke. Lanjut pembahasan, kita coba lihat apa itu data binding. Data binding merupakan salah satu bagian dari support library yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam menyambungkan atau mengikat sebuah data ke bagian UI-nya, sehingga kita tidak perlu melakukan set data secara manual melalui bagian kode programnya. Jadi dia tuh mengikat teman-teman dari support library, memudahkan kita dalam menggabungkan atau mengikat sebuah data ke bagian UI gitu. Seperti yang kita lihat tadi kan, dia berarti datanya nanti ambil di dalamnya si favorite entity, di dalamnya data, database, entities, kemudian si favorite entities ini. Jadi kita lebih dimudahkan dengan adanya data binding ini, seperti itu. Oke, kita lihat. Kita menggunakan constraint layout tentunya. Oke, saya besarkan lagi ya teman-teman agar lebih jelas desainnya. Ini material card, yaitu berarti yang mewadahi gitu, mewadahi si di dalamnya material-material ini, atribut-atribut ini. Kita kasih ID biar jelas. Kemudian kita kasih image view. Itu nanti yang akan menampilkan dari si resep-resepnya. Jadi tadi kan resepnya kita ada
fotonya. Nah, itu nanti akan ditampilkan di sini di image view. Jadi di bagian ini biar saya tunjukkan. Nah, ini teman-teman. Jadi ini foto, kemudian di sini ada likes, terus ada time, kira-kira berapa lama untuk membuat ini, kemudian ini ada kayak vegan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Kita scrolling lagi. Ini dia text view. Kita ambil teksnya dari favorite entity result title. Kemudian ini ada text color. Text size-nya saya menggunakan 20 sp bold. Ini ada untuk icon yang love itu teman-teman, yang heart itu untuk like-nya berapa. Di sini kita menggunakan image view dari si hati ini yang kita sudah cari di dalamnya vektor asset. Ini dia text view. Oke. Lanjut, image view lagi yang time. Lanjut lagi untuk yang vegan, kita dengan gambar daun ya. Penutupnya. So next, setelah dari favorite receipt row layout, kita menuju ke fragment favorite ships. Oke, kita close yang ini. Seperti tadi lagi, ini menggunakan data binding, teman-teman. Lagi-lagi menggunakan data binding dari dua alamat. Yang pertama di main view model, itu dari com Rosalina MyViewD, ini nama paket saya, terus kemudian di dalamnya view model, main view model. Terus yang kedua ada di M adapter, yaitu nama paket saya, di dalamnya adapter, kemudian di dalamnya si favorite resep adapter. Nah, dia tuh akan seperti ini. Jadi seperti lebih ke list gitu ya teman-teman. List item 1, 2, 3, 4, 5, and next. Oke. Ini kita pakai constraint layout. Saya di sini semuanya menggunakan constraint layout. Kemudian ada recycler. Lanjut. Sampai penutup. Kemudian di sini kita ada punya dua fragment food. Di mana yang pertama itu yang untuk mode terang, seperti yang saya sudah kasih tahu di pertama tadi di depan, bahwa aplikasi yang kita buat ini bisa menyesuaikan dengan HP teman-teman semua. Kemudian ini yang night, ini yang dark. Coba kita lihat saja di aplikasi kita, apakah benar aplikasi ini akan menyesuaikan kondisi HP kita ketika kita menggunakan theme dark or light. Kita coba saja lihat. Oke, ini saya sedang menggunakan light. Oke, ketika kita menyalakan untuk dark mode, oke, sedang beralih. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan langsung berubah menjadi dark mode. Oke, teman-teman, seperti itu. Terus kita bisa pindah lagi ke cerah lagi. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana caranya untuk menggantikan mode-mode itu. Kemudian apabila kita matikan si datanya, maka dia akan menampilkan shimmer. Scroll ke bawah, karena tadi ini kan sudah dibuka. Nah, di bagian bawahnya tuh, dia itu akan menampilkan picture seperti ini, teman-teman.
Jadi dia itu nggak menampilkan gambar seperti yang di atasnya ini, tapi akan menjadi seperti ini. Dan ini kita set juga, ini kita cari di vektor asset. Gitu. Dan saat kita mau membuka pas pertama kali, itu pertama kan seperti ada warna abu-abu sebelum menampilkan. Bagian itu namanya shimmer. Kemudian dia ada teks juga no internet connection. Kemudian kita coba sambungkan lagi ke internet. Ya, sehingga dia bisa menampilkan gambar-gambarnya lagi. Kira-kira seperti itu aplikasi yang kita buat ini. Nah, ini dia adalah gambar yang kita gunakan untuk di bagian yang saya tadi tunjukkan ketika kita tidak mendapatkan jaringan internet, maka si gambar dari resepnya, dari API-nya itu tidak muncul, namun kita gantikan dengan gambar ini. Oke. Visibility ada juga. Ini progress bar. Jadi seperti loading gitu teman-teman, tapi dia itu berjalannya tidak terlihat. Itu jog ketika internet no connection. Oke. Kemudian kita lihat yang night kurang lebih sama. Oke. Sama ya teman-teman, sama yang light tadi itu. Kemudian kita beralih ke fragmen ingredient. Bentar, saya silang dulu. Fragmen ingredients. Di dalamnya sih yang menampung si yang nanti akan menampilkan bahan-bahan atau ingredients-nya. Ini dia. Ini cukup simpel dengan background, konteksnya, kemudian kita recycler, kemudian tambahkan. Kita pakai bias. Oke, seperti itu. Kemudian di fragmen instruction. Kita ini kan tadi dia itu dari web teman-teman. Jadi saya tidak ngoding sendiri ya, bukan saya membuat tulisan, tapi dia itu dari web. Kemudian overview. Fragment overview. Di fragment interview ini juga jadi desainnya seperti ini. Nah, kita split biar kita bisa lihat desain dan bisa lihat si codingnya. Oke, ulang dari atas. Ini dia kita menggunakan background color. Sini image view. Sini ada gradient overfly. Dia itu yang akan memberikan warna seperti kayak shadow gitu, kayak shading untuk si gambarnya, gambar yang menampilkan gambar makanan di dalam resep. Sebentar, saya kasih unjuk di dalam aplikasinya. Oke, visual mana? Oke. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman lihat kan ini jadi seperti bayangan seperti itu.
Nah, ini kita menggunakan si overlay itu. Disinilah gunanya overlay itu. Nih. Jadi dari transparan kemudian ke gelap gitu warnanya. Kemudian ini juga seperti tadi yang menampilkan di dalam list resepnya, dia itu ada waktunya kira-kira berapa, kemudian yang like ada berapa, itu. Nah, ini tuh centang-centang buat yang itu dia tuh tekannya apa aja, misalnya dia gluten free, vegan, or another. Terus ini dia scroll view, karena kan nanti di sini dia tuh bisa di scroll ya teman-teman. Bisa scroll. Kita gunakan linear layout untuk penyusunan, dia itu vertikal. Dan ditutup, kemudian kita beralih ke fragmen recipes. Ya, dia juga menggunakan data binding. Jadi teman-teman, data binding ini tidak asal kita ketik gitu ya, tetapi dia itu nanti kita alt enter di bagian sini seperti ini, terus kemudian nanti biasanya ada tulisan import data binding, kemudian baru teman-teman klik, dia akan muncul si data dengan penutupnya, kemudian nama sama type, kemudian kita baru menyesuaikan namanya apa seperti itu. Jadi ini kita membuat shimmernya. Shimmer itu yang tadi saya sudah tunjukkan sama teman-teman. Jadi misalnya nih, kita membuka aplikasi ketika awal untuk menunggu seperti loading, dia itu aplikasi kan tidak langsung menampilkan si itemnya. Kalau kita kan ini tentang resep, jadi itu dia nggak langsung menampilkan gambar makanan dan nama si makanan tersebut kan. Jadi dia itu seperti abu-abu dulu. Kalau teman-teman biasa buka Instagram atau yang lainnya, dia juga seperti itu. Dia tuh namanya menggunakan shimmer seperti itu. Ini shimmernya bisa kita uh, atur. Jadi di bawahnya ada lagi menggunakan gambar-gambar yang saya cari di image asset. Oke, lanjut ke ingredients raw layout. Oke, seperti ini kira-kira tampilannya. Menggunakan Google Android Material Card. Saya pakai card view yang untuk membungkus dari si item raw layout ini, ingredient raw layout. Constraint view, constraint layout. Kita menggunakan view. Oke, seperti ini. Jadi ini yang akan menampilkan dari ingredients-nya. Seperti kalau kita tadi lihat itu seperti ada avocados, terus onion, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian kita beranjak ke bagian placeholder raw layout. Nah, dan ini yang namanya shimmer tadi yang saya sudah kasih tahu. Yang apabila kita membuka aplikasi, dia itu tidak langsung menunjukkan si gambarnya, tetapi seperti untuk loading, dia tuh warnanya masih abu-abu dulu, dan itu yang namanya shimmer. Kita menggunakan view. Semuanya kita menggunakan view. Dengan backgroundnya placeholder color, jadi saya sudah setting dulu tadi di colorsnya, nanti teman-teman saya kasih unjuk apa saja color-colornya, dan saya di situ tuh sudah menempatkan jika warna
Gray ini gray medium untuk placeholder, kemudian warna ini untuk ini, seperti itu. Nanti saya kasih lihat. Kemudian ditutup dengan constraint layout. Ada receives bottom sheet. Apabila ini terlalu cepat, saya scrollnya, teman-teman bisa push agar teman-teman bisa mengikutinya. Ini untuk mencatat si tag-tagnya atau filternya. Dia itu apakah dessert, apakah teman-teman mencari dessert, misal cari dessert dan dia itu salad. Kemudian nanti maka resepnya yang kita akan pilih akan menyesuaikan. Seperti ini teman-teman. Lumayan banyak. Oke. Lanjut ya, kemudian terakhir di bawahnya ada si button. Yap. Kemudian receives row layout. Dia juga menggunakan data binding. Menggunakan card view juga karena dia yang akan membungkus dari item-item yang ada di dalamnya. Seperti tadi ada heart juga untuk menyimbolkan berapa yang likes. Kemudian clock, berapa waktu lama pengerjaan. Kemudian ada gambar daun, dia tuh untuk menunjukkan bahwa itu vegan atau vegetarian. Oke, enough for layout. Kemudian di sini juga ada menu. Itu yang akan menampilkan bagian-bagian menunya. Ini teman-teman ada si favorit jok nih yang ada di bagian bawahnya. Terus itu ngasih tahu bahwa nanti kalau dia itu receipt, kita kasih gambarnya yang seperti ini, yang kayak buku kebuka. Kemudian untuk favorit itu kita pakai yang bintang, kemudian jokes kita pakai emoticon. Ini untuk details menu. Details menu ini yang di bagian ketika kita membuka si resepnya, kemudian kita ingin menjadikan resep itu favorit. Ini. Maka dia nanti juga akan berubah warna, change color. Favorite recipe menu yaitu yang menunjukkan bahwa di dalam favorite kemudian kita ingin menghapus semuanya. Dan di sini bisa mengatur dengan memberikan title-nya itu delete all. Seperti itu. Dan ini ada favorite contextual menu. Itu yang gambar kayak tong sampah ini untuk menjilid favorite menu. Kemudian ada food job menu. Itu yang tadi kita buka juga untuk share about job menu gitu. Bisa ke Instagram, bisa ke WhatsApp, Line, and another. Ini untuk pencariannya, recipes menu. Kemudian ini navigation-nya. Navigation ini kita itu seperti user flow ya teman-teman, menyambung-nyambungkan. Dari sini ke sini bisa ke sini, seperti itu. Kemudian nanti dia akan mencatat jejaknya di dalam codingan ini. Saat kita telah mengkait-kaitkan antara satu activity ke activity lain.
Kemudian saya juga akan beritahu tentang library color yang sudah saya kumpulkan jadi satu di dalam package color. Colors di dalamnya ada colors yang ini buat yang mode cerahnya, ini dia yang mode malam atau darknya. Di dalam colors ini, nih saya menggunakan color primary-nya, menggunakan warna color primary biasa ya, color primary dark dan accent-nya ini. Kalau teman-teman ingin merubah warna-warnanya, teman-teman bisa saja untuk merubahnya dari sini. Teman-teman bisa mengopikan hex-nya atau teman-teman langsung saja setting dari Android Studio ini. Kemudian ini ada untuk white, light gray. Kemudian ini untuk lighten, saya menggunakan background color buat warna putih. Kemudian yang gray saya gunakan nama placeholder color. Kemudian yang item color saya menggunakan warna si hitam ini. Terus custom chip style, ada custom card view style, custom button navigation style. Gitu. Kemudian yang night juga sama, tapi saya rubah menjadi warna yang lebih gelap karena untuk menyesuaikan dari si device-nya. Ini seperti itu. Kemudian kita berpindah. Oh teman-teman, jika teman-teman tadi memperhatikan, jadi judul dari nama makanan itu saya tidak menggunakan font yang emang dari sininya, emang yang seperti Roboto. Jadi saya tuh mengcustom si fontnya juga. Kita lihat Android Manifest. Isinya seperti ini, yaitu kita jangan lupa menggunakan user permission internet karena kita membutuhkan internet untuk mengakses aplikasi ini. Kemudian juga use permission, akses network state. Dan kita namanya my application, low backup true, full backup content true, iconnya map IC launcher. Ini untuk teman-teman juga bisa untuk merubahnya kan biasanya kalau kita sudah Gradle, nanti item yang ada di dalam aplikasi di HP kita itu nanti dia adalah item bawaan atau default dari si Android Studio, yaitu IC Launcher yang backgroundnya warna hijau. Nah, di situ teman-teman jika ingin mengganti sebagai identitas, teman-teman bisa juga menggantinya di Android Studio ini. Kemudian labelnya, teman-teman bisa juga ganti nama yang lain untuk label sesuai keinginan teman-teman, sesuai dengan nama aplikasi yang teman-teman buat pokoknya. Kemudian ini round icon, supports, RTL, terus stemnya, splash screen style, uses clear text traffic through. Kemudian kita urutkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke logic. Pertama kita buka si models. Extending ingredient. Yaitu menggunakan parcelize, kemudian serialized name. Kenapa kita menggunakan serialized name? Yaitu untuk mensinkronisasikan agar sesuai dengan susunan huruf yang dimintai oleh si Android ini. Kita lihat apa sih gunanya parcel label ini? Parcel label adalah suatu interface pada pemrograman Android yang memungkinkan suatu instansi dari kelas atau objek untuk bisa disimpan dan diambil kembali dari sebuah parcel. Sedangkan parcel sendiri merupakan suatu kontainer untuk menampung kelas tersebut. Jadi yaitu adalah memungkinkan instansi dari kelas atau objek untuk bisa disimpan. Nah, nanti bisa diambil lagi dari sebuah parcel. Sedangkan si parcel ini
Itu pembungkusnya atau kontainer untuk menampung kelas tersebut. Jadi kita berarti bisa manggil dan memberikan dari si ini amount, yaitu double seperti ini. Kemudian kita lihat yang food jog. Dia juga menggunakan serialist name. Seperti ini. Kemudian food receipt. Seperti ini juga. Gunakan file result. Jadi dipakai array. Kemudian resultnya sendiri seperti ini. Dia juga menggunakan parcel label ya teman-teman. Itu data result. Nah, nanti ini data result sering sekali dipanggil di kelas-kelas yang lain. Jadi teman-teman harus jangan sampai typo ya teman-teman, karena typo itu sangat memperburuk dari codingan kita. Mudah sekali membuat codingan kita menjadi error seperti itu. Oke, serials name. Boolean. Oke. Jadi ada banyak ya teman-teman, ada aggregate likes, ada chips, ada dairy free, ada extended ingredients, ada gluten free, ID, image ready in minutes, search name, search URL, summary, title, vegan, vegetarian, very healthy. So complicated. Oke, selanjutnya kita ke binding. Binding adapter. Nah, kita lihat yang entities. Ini dia. Kita menggunakan entity, table name, favorite recipe table. Dan ini kita simpan di dalamnya konstan, teman-teman. Jadi kita harus membuat dulu di dalam si konstan convenient. Primary key dapat diartikan sebagai kolom yang berisi nilai unik, berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Ini kita menggunakan primary key auto generate through var id integer pakainya, kemudian resultnya result. Result yang dimaksud ini adalah result yang tadi kita bahas. Kemudian ke ujung entity. Kita juga di sini buat dulu teman-teman di dalam si konstannya. Konstan. Kelas foodjog entity, kemudian pakai embedded, yaitu untuk menandai bidang entitas atau pojok untuk memungkinkan bidang bertumpuk, yaitu bidang kelas bidang yang dianotasikan untuk dirujuk langsung di query SQL. Varjog. Ini var foodjog, kita inisialisasi foodjog. Primary key auto generate false. Var id kita pakai integer dimulai dari 0. Kemudian ada jadi teman-teman, ini untuk embedded kan dia bilang bahwa dia itu bisa untuk bertumpuk, bidangnya bisa bertumpuk. Jadi seperti yang kita lihat tadi juga di layout, jadi kan sebenarnya ada progress bar, namun dia tidak muncul karena dia itu ditumpuk dengan adanya si foodjog tulisan-tulisan itu. Sebenarnya dia tuh ada seperti progress bar seperti loading jika teman-teman membuka sebuah aplikasi dan dia loading bulat seperti itu. Sebenarnya dia ada, tapi kita menggunakan embedded ini, maka dia akan bertumpuk seperti itu. Kemudian ada juga receipt entity dulu. Dia juga menggunakan sama seperti entities yang lain. Receipt table pakai constant, companion gitu. Kemudian ini kita inisialisasikan food recipe.
Terus kita juga pakai primary key untuk membedakan dengan objek yang lain. Kemudian kita lanjut ke receives DAO. Apa sih itu DAO? DAO itu sebuah singkatan, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Dia pakai insert on conflict, replace ke receive entity, kemudian dia tuh ada yang ke favorites entity, ada foodjog entity juga, query, dia ada yang delete buat favorite entity, karena tadi kan kita kalau menggunakan delete atau hapus itu di bagian favorite entity, yaitu untuk menghapus sebuah resep yang sudah kita simpan namun kita tidak perlukan lagi, jadi kita hapus, jadi dia itu tujuannya ke favorites entity. Dan ada query juga, delete from favorite receipts table, suspend find delete all favorites receipts. Dan ke recipients database, yaitu entities, kemudian dia recipients entity class, favorite entity, foodjog entity. Dan versinya 1, export schema false. Untuk menyimpan beberapa type custom dalam database, maka menggunakan type converters. Seperti ini, abstract class. Lanjut, receive type converter. Receives type converter. Menggunakan JSON. Itu adalah untuk mempertahankan type custom tertentu ke dalam database. Seperti yang tadi, menggunakan type converter. Itu ke food recipe to string, jadi diganti menjadi string. Kita lanjut ke network. Bagian network, jadi ini sudah database, sudah. Kemudian di dalamnya data, selain ada database ada network. Kita buka yang network, yaitu ada food receipts API. Nah, dia itu yang menampung berbagai API yang kita dapatkan dari Spoon Popular. Sheet, complex search. Kemudian kita get receipt kan, kalau kita getnya itu dari mana? Dari si slice recipes slice complex search. Kemudian kita get query maps string, string, terus kemudian kita dapat response food receipt. Kemudian kita cari lagi di receipts complex search. Kemudian nanti dia juga akan merespon dalam bentuk food recipe. Kemudian kita get, ambil dari food jobs random. Nanti dia akan menghasilkan di food job seperti itu. Kemudian lanjut ke data store repository, activity retain scope, kita pakai itu. Jadi untuk mengidentifikasi konstruktor, metode, dan bidang yang dapat disuntikkan. Store repository inject constructor seperti ini. Kemudian ini ada preference case, ada meal type. Ini dia juga masuknya berarti ke dalam si constant. Kita select meal type ID, diet type ID, kemudian bake online. Jadi teman-teman, kalau tadi kita lihat kita sudah memutuskan dengan
memutuskan jaringan internet, terus ada tulisannya kan teman-teman, yaitu no internet connection. Kemudian kita kembali konekkan lagi, terus dia ada tulisannya biar back online gitu. Jadi di sini kita akan menyeting. Jadi seperti ini teman-teman. Suspend fund, save mail, and diet type, email, dan diet. Seperti ini. Identifikasi. Kemudian ada suspend fund, save back online boolean. Kemudian data store, dot edit, preference key, back online sama dengan back online. Terus kita juga ada file, read, mail, and diet type. Seperti ini menggunakan if else. Kemudian ini mapnya. Ini read back online, flow, boolean, data store dot data. Kemudian catch, if else. Kemudian mapnya ke preference key back online, terus false back online. Mail and diet type, string integer ini. Karena dia kan ID ya, ID pakai integer. Seperti itu, lanjut ke local data source. Privat file receipts DAO, recipes DAO. Fund read receipts menggunakan seperti ini. Flow list recipes entity, kemudian kita return, dikembalikan ke recipes DAO read recipes. Kemudian begitu juga dengan si favorite recipes, hanya berbeda alamat. Kalau ini ke receive entity, dia itu ke favorites entity. Kemudian flow ini function ini dia itu untuk read food jog. Maka kita ganti alamatnya dengan food jog entity. Kemudian di bawahnya juga recipes entity, ada itu insertnya, insert recipes, sama seperti read recipes gitu. Terus bawahnya juga insert favorite recipes, insert food jog, delete for recipes. Dia tuh kalau delete itu, ingat-ingat teman-teman, dia tuh berada di dalam favorite entity. Delete all favorite recipes. Gitu. Kemudian selanjutnya di remote data source. Remote data source inject constructor. Food recipes APA. Kemudian get receipts, queries map string, respond, food recipes API. Kemudian kita get recipes queries. Untuk search juga seperti itu. Kemudian untuk kita mendapatkan food jog juga dengan cara seperti ini, APK, string respond food jog, return kembalikan food jog, food recipes API, get food jog. Kemudian kita lihat repositorinya. Repository activity retained scope, itu repository bertanggung jawab untuk semua data yang akan digunakan di aplikasi. Jadi dia yang tanggung jawab. Kemudian, mau itu menyimpan data, melakukan update data, menghapus atau mencari data, serahkan semuanya kepada repository. Jadi dia itu yang akan menghandle semuanya. Kalau itu kita menyimpan data, yaitu berupa kayak favorit, jadi kita seperti menyimpan data ke dalam favorit, resep yang kita suka. Kemudian melakukan update data, menghapus data yang sudah kita favorit itu, terus kita hapus, atau mencari data, itu semuanya yang ngatur adalah si repository. Inject constructor, remote data source, kemudian pakai local data source. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke fragment. Ke dalam si fragment. So, teman-teman, kita ke adapter dulu. Oke.
Pertama adalah favorite recipes adapter. Itu private file, required activity, fragment activity. Kemudian private filenya lagi main view model ini. Jadi kenapa kita menggunakan private file? Karena dia itu hanya untuk kelas ini. Jadi tidak bisa untuk diambil di kelas yang lain karena kita menggunakan private. Bagaimana kalau kita ingin mengambilnya? Maka hapuslah private-nya. Nih, pada deklarasi kelas ini, adapter bertanggung jawab memanggil konstruktor superkelasnya, recycler view. Teman-teman bisa lihat. Kelas myViewHolder, terus funbind, companion object. Dan biasa kalau kita bikin adapter, pasti dia nanti akan merah. Teman-teman tinggal Alt Enter aja untuk Windows. Dan nanti akan muncul seperti ini biasanya override fund create view holder, kemudian bind view holdernya, terus kemudian sama size-nya biasanya. Itu akan sepaket gitu tiga-tiganya kita akan isi dengan sesuai yang ingin kita jalankan. Saya akan bahas yang kelas view holder dulu. Dia itu private file binding dari si favorite recipes row layout binding. Ini. Kemudian setelah kita Alt Enter import, pasti dia akan memunculkan on create view holder, on bind view holder, dan size. Awal ke on create view holder, itu untuk membuat suatu tampilan dan mengembalikannya. Jadi kita membuat tampilan dan nanti akan mengembalikan atau return. Override fund on create view holder, parent, view group, terus view type integer, kemudian my view holder. Kemudian kita kembalikan ke myViewHolder.FromParent. Nah, untuk si onBind ini sendiri, dia itu untuk menghubungkan data dengan viewholder pada posisi yang ditentukan dalam recycler view. Oke. Dia pakai viewholder, kemudian review. Seperti ini teman-teman. Terus kemudian kita set yang single click listener. Holder item view dari favorite receive row layout set on click listener. Jadi jika multi selected selection, apply selection holder dot current recipe. Kemudian jika tidak, maka favorite receive fragment direction itu kita dapat dari ketika kita menghubungkan antara user flow yang satu dengan yang lain di dalamnya navigation actionnya, kemudian nanti dia itu akan menghasilkan result. Nah, dia dari find nav controller. Dia yang long click listener holder item view favorites recipes row layout set on no listener. Seperti ini kira-kira. Kemudian provide fund apply selection holder my view holder seperti itu. Terus if selection recipes contain current recipe, kemudian else-nya, kemudian kita lanjut ke private fund change recipe style. Jadi itu dia akan change, merubah. Holder my view holder background color-nya integer, kemudian stroke color integer. Holder seperti ini terusan, kemudian contact compact get color dari si recur activity, stroke color. Kemudian di bawahnya ada lagi private fund apply action mode title. Nih. Dia akan menampilkan item selected. Kembalikan jumlah total item dalam kumpulan data yang dipegang oleh adapter. Itu dia gunanya si get item count. Nah, itu teman-teman yang ketika kita import, dia akan create field tadi, kemudian bind, kemudian ada juga yang get item count. Kita returnkan saja ke dalam favorite receive dot
size. Oke, ada juga override fun on create action mode. Seperti ini. Action mode null. New, pakai boolean. Kemudian apply status bar color dari r.color contextual status bar color. Ini jika naik. Override fun on prepare action mode. Kita untuk prepare. Return true. Kemudian on action item clicked. Kita delete for each. Dia nanti akan clear. Karena kita udah delete semua. Jadi nanti clear, hilang. Kemudian setelah kita delete itu, maka kan ada file ya yang sudah kita hapus, maka dia kita destroy atau hancurkan dengan fun on destroy action mode ini agar dia benar-benar clear. Kemudian ada apply status bar color, terus set data. Divutil mempunyai callback yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi yang mengembalikan boolean dengan resep divutil. Private fun show snack bar, message string, float view, message, dan nanti kita bikin okay seperti itu. Clear kontekstual. Oke, lanjut ke ingredients adapter. Oke, adapter. Class ingredients adapter. Cycler view adapter, ingredients adapter, my view holder. Terus kita nanti bikin kelas my view holder recycler ini. Kemudian buat satu tampilan dan mengembalikannya itu dengan si on create view holder. Jadi teman-teman ini juga hasil dari si import. Jadi ada create view holder, ada bind view holder, dan juga ada get count-nya. Kita set saja layout separator from parent contextual. Gitu. Oke, perlebar. Terus kita bind, itu untuk hubungan data dengan view holder pada posisi yang ditemukan dalam recycler view. Seperti ini. Ini ada image view, name, mount, unit, konsistensi, original, ini get count-nya. Itu ingredients list dot size membalikan jumlah total item dalam kumpulan data yang dipegang oleh adapter. Kemudian set data yang terakhir, kita akan set nih datanya. Seperti itu. Kemudian ke pager adapter. Class pager adapter. Private file, result bundle. Kemudian ada juga kita pakai dengan fragment to title. Fragment seperti ini teman-teman. Get count, get item, get page title. Kemudian kita beranjak ke receipts adapter. Dia private file receipt, class my view holder, bind, ada juga komponen object on create view holder seperti tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman akan sering bertemu dengan on create view holder, on bind view holder, dan get item count. Set datanya terakhir seperti biasa, set data, new data, food recipe, terus recipe di field detail seperti itu. Lanjut, yang belum berarti kita ke bagian
Ini database. Ini teman-teman yang menampung sebuah database menggunakan modul, installin, terus singleton membuat anotasi metode modul untuk membuat peningkatan metode penyedia. Ini. Terus gunakan juga singleton di bawahnya ya teman-teman, ditutup. Kemudian dari provide DAO. Kemudian network modul. Hampir sama, namun ini lebih kompleks. Seperti ini. Kemudian yang belum adalah UI. Model tadi sudah. UI. Fragment. Jadi fragment ini ada banyak ya teman-teman. Kita bahas satu persatu dari favorites dulu, kemudian nanti ke food job, ingredients, instruction, overview, sama recipes. Oke, favorite. Favorite kita menggunakan Android entry point. Teman-teman jangan lupa. Kemudian pakai private file. Binding. Let's find on create. Inflate the layout for this fragment. Ini dari binding ya teman-teman, dari si favorite sheet yang XML. Di dalam sebuah favorit tadi, kalau teman-teman ingat, bagian yang bintang, ketika kita telah membintangi sebuah resep, kita akan masukkan di dalam sebuah favorit resep fragmentnya. Nah, kemudian kita akan menghapus, maka nanti kita akan menampilkan teks yaitu all receipts removed, gitu kan. Kemudian ada snack bar, dia tuh blank sort, sebentar, set actionnya okay. Kemudian kita destroy deh, karena udah dihapus, biarkan itu semuanya kita hancurkan, destroy. Itu. Kemudian di food jog, lihat food jognya, fragment food jog, sorry. Oke, ini juga menggunakan Android point. Android entry point, private. Ketika tidak ada food jog, kita tampilkan tulisan no food jog. On grid view, ini juga teman-teman, ketika kita main view model dot food jog response, observe view life cycle owner, responsnya when, udah pakai when, binding, kemudian dia tuh nanti akan loading ya teman-teman, untuk akan menampilkan dari datanya. Ini dia kita ambil dari food jog menu. Ini private loadnya, data from cache, kemudian kita destroy. Kemudian ingredients, kita lihat. Private file M adapter, ingredients adapter by lazy ingredients adapter. On grid view, seperti ini. Lanjut ke instruction fragment. Seperti ini teman-teman, ada file view, inflator, inflate, dia ambil dari si fragment instruction, argument, return. Overview. Ini overview-nya. Jika my bundle vegetarian benar sama dengan true,
view, vegetarian, image view, set color filter. Maka dia itu akan berubah colornya. Context compact, get color, require context menjadi warna green, menjadi warna hijau. Kan tadinya warna abu-abu. Kemudian jika saya itu pilih yang vegetarian, dia itu akan menjadi warna green. Seperti itu. Kemudian ini juga, kemudian jika vegan juga dia akan berwarna biru, jadi di tag-tagannya gitu ya teman-teman. Jadi semua jika dia itu mewakili dari si namanya, dia akan berubah menjadi warna hijau. Kemudian the last fragment is recipes, oke. Terus di dalamnya ada bottom sheet, kita lihat dulu bottomnya. Ini dia on grid view-nya. Terus kemudian kita lanjut ke receive fragment. Required API itu juga binding juga. Juga ada setup recycler view, kemudian ada on create option menu, ada search ya teman-teman untuk mencari, yaitu menu search. Itu akan berikan hasilnya. Ini on query text submit, on query text change, create database, private file request API data, sampai bawah itu ada search API data, ratos dan sebagainya, load data from cache, kemudian itu show shimmer, hide shimmer effect, dan destroy. Kemudian kita lihat yang bagian details activity. Jadi ini kita memberikan nama di bagian tab barnya teman-teman. Kalau teman-teman biasa melihat WhatsApp, yaitu tab barnya ada tulisan chat, status, sama call ya, sama panggilan. Kita bikin yang overview, ada ingredients, terus instruction. Ini on create option menu. Bagian bawah, terus snack bar, kemudian terakhir adalah change menu item color. Kemudian ada main activity. Private metadata var, nav controller, inisialisasi nav controller, terus app temp, kemudian activity main dari si XML-nya. Seperti itu. Kemudian yang belum adalah util, belum constants nih. Dia tuh yang menjadi kayak sebuah pengumpul ya teman-teman, pengumpul dari base URL gitu. Constant. Jadi untuk mengambil base URL di sini kita ini ambil dari spawn equaler.
Ketika kita show ini, teman-teman kita bisa copy. Nah, di sini bakal banyak nih. Nah, teman-teman tadi kita ambilnya dari sini nih, yang episponacular.com. Nah, ini dia. Kemudian base image ocular-nya juga ada, terus APK-nya ini yang tadi saya dapat dari bentar, ke my console, profile, and yes, saya dapat dari sini APK agar saya bisa untuk get item-item seperti resep-resep dari si Spons Ocular itu. Ini APK saya. Ya, Epic Query Case. Kita inisialisasi, dia itu punya query, punya number, APK, seperti itu. Kemudian my extension functions. Network listener. Kemudian network result, hasilnya. Receipts div util. Ada get old size, get new size. Are items the same? Are constant the same? Kemudian kita lihat view model, main view model. Ini dia. Class main view model, pakai view model inject, constructor, private file repository. Kirim database-nya. Kemudian ini retrofit. Kita ingin get receipt, queries, map string, string, view model scope, launch. Kemudian kita mendapatkan save receipt, save call. Itu juga dengan search dan food jog. Food jog kita dapatnya dari APK. Sini get si receipt save call. Ini get receipt save call. Terus ini kita bikin lagi di sini. Kita jabarkan. Jika tidak ada internet, network result error, tidak terhubung dengan internet, maka dia akan memberikan pesan receipts not found. Kemudian network error juga di receipts respond ini, else itu no internet connection. Sama juga di search, food jog juga. Ketika offline, catch recipes, offline food jog, offline handle food receipts response. Jika terlalu lama ya teman-teman, terlalu lama menghubungkan, dia itu menjadi timeout, receipts not found. Seperti itu. Lanjut ke receipts view model. Receipts view model. Ini dia private file, ada mil type, ada daya type. Kita dapat dari si constant tadi teman-teman, yang ada menampung dari constant ini. Jadi itu save and daya save mil and daya type, spec online. Dia queries-nya. Dan ketika kita network-nya error atau tidak connect, maka kita akan buat teks no internet connection. Itu toast-nya akan seperti itu, atau pesannya akan
muncul, itu link search cepat, save back online. Nah, jika selain itu kita membalik online gitu lagi, kita terhubung lagi dengan internet, maka dia akan memberikan toast we are back online. Seperti itu teman-teman. Kemudian terakhir my application. Terakhir Android app my application. Sepertinya sudah semua ya teman-teman kita bahas model itu sudah, tapi saya tutup lagi. Database binding adapter sudah. Awal Android manifest juga sudah. Itu ada color, drawable, kemudian ini adalah splash screen teman-teman. Dan di splash screen ini kan kita harus membuat ada HDPI, LDPI, high, low, terus medium, MDPI, kemudian XHDPI, terus XXHDPI, terus triple X HDPI. Bagaimana cara membuatnya? Jika teman-teman menggunakan Figma, maka teman-teman harus membuat satu persatu. Beda lagi kalau teman-teman menggunakan si Adobe ya, maka langsung dapat lima-limanya. Teman-teman bisa ke Resource Manager ini, kemudian bagian tambah, kemudian import si drawable-nya. Terus teman-teman cari, misalnya kita splash screen ini kan, kita oke. Nah, di sini kita baru select density, kemudian value-nya teman-teman bisa sesuaikan. Jika teman-teman pengen MDPI, maka teman-teman bisa pilih medium. Dan seterusnya, LDPI low berarti, terus HDPI high, terus XXX juga ada XHDPI, XXHDPI, terus juga ada triple X HDPI. Seperti itu teman-teman caranya. Itu cara untuk menampilkan nanti si splash screen. Dan yang tadi saya katakan teman-teman, jadi untuk judul si resepnya, saya itu tidak menggunakan maksudnya for default, dan saya karena mengcustom itu dari si Courgette. Ya, seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan tunggu tutorial-tutorial berikutnya teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.